Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan siang hari ini saya menyapa dan kembali izin berbagi. Pada kesempatan kali ini masih di kitab Sahih Al-Bukhari, di kitab yang kedua, Kitabul Iman. Kita tentang keimanan dan semua pernik tentang keimanan. Di para teman-teman yang merasa imannya kadang naik, kadang turun, bisa nih buka kitab Sahih Al-Bukhari ya. Sudah ada juga yang versi terjemahan. Jadi kita bisa tahu nanti bagaimana cara menaikkan iman, bagaimana bisa menjaga iman itu sendiri agar tidak banyak terkontaminasi sifat-sifat yang bisa merusak keimanan sendiri. Dan tanda-tanda keimanan itu seperti apa? Dan tanda-tanda munafik itu seperti apa yang bisa menghancurkan keimanan. Murtad dan sebagainya, riddah juga bisa menyebabkan keimanan itu hancur, bahkan bisa hilang dari pemiliknya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kembali pada kesempatan di kali ini di nomor hadis di Kitabul Iman, kitab kedua dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadisnya 33 dan 34 ya. Nanti Imam Muslim meriwayatkan hadis untuk yang nomor ketiga, Imam Muslim meriwayatkan di nomor hadis 59 di Sahih Muslim, dan juga di nomor hadis yang di Sahih Al-Bukhari 34 ini Imam Muslim meriwayatkan di nomor hadis 58 seperti itu. Langsung saja kita menuju kepada redaksi hadisnya. Hadis ini terhubung kepada sahabat Nabi, sahabat mulia, yaitu an Abi Hurairah ya, dari Abu Hurairah anhu. Mudah-mudahan Allah berikan ridho kepada mereka semuanya yang bisa tersambungnya sanad sampai ke Imam Al-Bukhari dan juga sampai kepada kita informasi ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah SAW pernah bersabda, ayatul munafiki salasun. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Nah, ini nanti diperkuat penjelasannya di hadis yang berikutnya ini. Idza haddasa kadzaba, dia apabila berkata maka ia selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari ya gitu. Jadi ketika berjanji itu diingkari gitu, dan pasti diingkari. Ini sifat yang paling menonjol gitu. Jadi 99% lebih banyak ingkar ketika mengatakan berjanji. Jadi hati-hati ya mengatakan insya Allah, padahal sudah berniat untuk tidak datang. Jadi insya Allah itu sebenarnya hutang. Kalau tidak dipenuhi, tidak ada juz syar'i yang membatalkannya, maka insya Allah itu jadi hutang nanti di akhirat. Wa idza tumina khana, dan jika diberikan amanah dia berkhianat. Nah, hati-hati ya musim-musim ini. Jadi para pemimpin atau calon pemimpin nih, kalau misalnya berikan amanah, tunaikanlah amanah itu sekuat tenaga agar pertanggungjawabannya nanti di akhirat akan lebih mudah. Hadisnya di wa akhrajahu Muslim, jadi diriwayatkan juga Imam Muslim nomor 59. Dan hadis yang ke-34, ini tadi yang pertama hadis 33 ya. Ini hadis yang kedua berikutnya nomor 34. Kurang lebih maknanya. Jadi Rasulullah bersabda juga kali ini dari sahabat Abdullah ibni Umar atau Abdullah bin Umar, yang dikenal dengan Ibnu Umar atau anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW sesungguhnya pernah bersabda, qala arba'un min kunna fihi kana munafiqan khalisan. Jadi ada 4 tanda yang melekat pada diri seorang itu, maka dia, jika ada 4 tanda yang melekat pada diri seorang, maka dia benar-benar termasuk munafik yang tulen atau munafik yang sejati. Jadi benar-benar munafiknya murni nih, khalisan seperti itu. Wa man kanat fihi khoslatun minhun. Jadi jika seorang tuh ada 4 tanda, maka dia benar-benar munafik yang sejati seperti itu. Dan barang siapa yang di dalam dirinya itu ada salah satu tanda dari tanda-tanda munafik tadi, maka kanat fihi khoslatun min munafiki hatta yada'aha. Jadi benar, jika salah satu tanda-tanda tadi ada pada diri seorang, dia maka termasuk tanda tadi menandakan dia termasuk juga mempunyai sifat munafik yang sejati tadi. Jadi kalau yang pertama munafik sejati, kalau yang kedua jika tanda-tanda salah satu di antaranya ada pada diri seorang tersebut, maka termasuklah seseorang tersebut mempunyai tanda yang munafik sejati tadi. Hatta yada'ah, sampai dia meninggalkan salah satu ciri tersebut atau semua cirinya. Tandanya apa? Yang 4 ini kan disebutkan 4 ya. Jadi yang 4 itu yang sejati, kalau salah satu tandanya maka dia termasuk memiliki tanda munafik sejati tadi, meskipun hanya salah satu dari 4. Apa itu? Yang 4 macam itu. Hampir sama dengan redaksi hadis yang pertama, yaitu iza tumina khona. Jadi berikan amanah, ini amanahnya bagian awal dulu, dia berkhianat. Ya, berikan amanah mengingkari, ya amanahnya enggak ditunaikan. Nah, itu mengkhianati amanah berarti ya. Jadi ketika diberikan amanah dia berkhianat.
Jadi ciri khas orang munafik itu berkhianat nih kalau di redaksi di sini yang pertamanya. Wa idza hadasa kadzaba, jika dia berkata, dia selalu berdusta atau berbohong ya. Wa idza ahada ghadara, dan jika ketika dia berjanji, nah itu lebih banyak dilanggar sendiri gitu. Wa iza khosama fajara, dan jika dia berselisih, ini dikuatkan juga di hadis Muslim, jika berselisih dia bertindak buruk. Nah, itu kalau di dalam redaksi Imam Muslim di nomor hadis 58 kami sudah ngecek tadi di versi kitab Imam Muslim. Kalau dia berselisih atau dia dalam perdebatan di suatu persidangan, dia akan memenangkan persidangan karena kepiawaiannya, karena kelicikan kepintaran dalam mengolah kata. Nah, ini yang keempat ya. Jadi kalau empat ini ada pada diri seorang, maka dia benar-benar munafik yang murni, munafik sejati. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari sifat-sifat yang demikian. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan kepada kita semua agar bisa tetap memurnikan keimanan, tidak terkontaminasi dengan sifat-sifat munafik ini, dan mudah-mudahan Allah berkenan berikan ridhonya, karunia-Nya kepada kita agar kita bisa mempertahankan kemurnian iman itu sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa melalui hisab dengan mudah dan bisa juga melewati sirat di atas neraka jahanam dengan secepat kilat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.